Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Junita Desinaga. Saya guru biologi di SMA Negeri 2 Lintong Nihuta. Adapun prestasi yang pernah saya peroleh yaitu saya pernah juara 1 Olimpiade Guru tingkat kabupaten. Dan kemudian saya pernah juara 2 Tenaga Laboratorium Inspiratif Provinsi Sumatera Utara. Dan saya juga sudah lulus sebagai guru penggerak dan pengajar praktik. Dan pada tahun 2024 saya mendapatkan juara 1 Tenaga Laboratorium Sekolah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 dan menjadi fasilitator untuk laboratorium sekolah. Dan pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik tentang program di sekolah kami yaitu Save Award. Negeri 2 Lintong Nihuta yang terletak di Kabupaten Humbangasundutan, Provinsi Sumatera Utara adalah sekolah berasrama yang setiap hari menghasilkan berbagai jenis sampah dari bungkus snack siswa, dari kegiatan belajar mengajar, maupun dari aktivitas dapur asrama. Jenis sampah yang paling banyak ditemukan adalah sampah kertas, plastik, dan sisa sayuran. Sebelumnya, sampah tersebut hanya dikumpulkan dan dibuang tanpa proses pemilahan, sehingga menimbulkan bau tidak sedap serta mengurangi kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah. Tanpa diduga, pihak BBGP yang sekarang menjadi BBGTK mengundang saya untuk mengikuti diklat STEM. Saya merasa perlu melakukan inovasi pembelajaran yang menginspirasi siswa untuk peduli lingkungan, sekaligus mengembangkan kompetensi berpikir kritis dan kreatif melalui pendekatan STEM atau Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Dan dari sinilah muncul ide untuk mengolah sampah menjadi produk bermanfaat dan bernilai ekonomi seperti briket dari kertas, paving block dari plastik, dan pupuk organik dari sisa sayuran. Dan melalui kegiatan inilah saya mengajak rekan guru matematika, fisika, kimia untuk bisa mengolah sampah tersebut. Ada beberapa tantangan utama yang dihadapi, yaitu pertama, kurangnya kesadaran warga sekolah dalam memilah sampah sesuai jenisnya. Yang kedua, terbatasnya sarana dan prasarana untuk mengolah sampah secara mandiri. Yang ketiga, minimnya pengetahuan dan keterampilan siswa dalam memanfaatkan sampah menjadi produk yang berguna dan memiliki nilai ekonomis. Dan yang keempat, rendahnya motivasi siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan daur ulang karena dianggap rumit dan tidak menarik. Sebagai langkah awal adalah saya menjumpai Bapak Kepala Sekolah agar mendukung rencana tersebut. Dan ternyata Bapak Kepala Sekolah menyetujui dan memberikan sumbangan dana sebanyak 5 juta untuk membeli semua perlengkapan untuk pengolahan sampah. Contohnya tong sampah 6 buah ukuran besar, ada pipa, tepung kanji, M4, dan lain sebagainya. Pada saat pelaksanaan pertemuan di komunitas belajar genotip, saya menyampaikan rencana tersebut dan rekan guru matematika, fisika, dan kimia juga sangat mendukung program tersebut. Pengumpulan dan pemilahan sampah. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pemilahan sampah secara terpisah sesuai jenisnya. Sekolah menyediakan tempat sampah khusus yang diberi label berbeda untuk kertas, plastik, dan sampah organik. Seluruh warga sekolah secara rutin mengumpulkan sampah tersebut. Siswa juga diajarkan pentingnya memilah sampah sejak awal agar proses pengolahan lebih efisien. Pengolahan sampah kertas menjadi briket, yaitu penghancuran. Kertas dicacah atau dihancurkan menjadi serpihan-serpihan kecil menggunakan alat penghancur manual atau gunting. Yang kedua yaitu perendaman. Kertas yang sudah dihancurkan direndam selama 3 hari sehingga terbentuk bubur kertas. Yang ketiga yaitu pencampuran. Serpihan kertas dicampur dengan perekat alami seperti campuran air dan sedikit tepung atau lem organik untuk membuat adonan yang bisa dibentuk. Pencetakan, adonan kertas dimasukkan ke cetakan khusus untuk dibentuk menjadi briket dengan ukuran yang seragam.
Pengeringan ulang. Briket yang sudah dicetak kemudian dikeringkan kembali selama 1 minggu hingga kertas dan siap digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Pengolahan sampah plastik menjadi paving block. Yang pertama itu pencacahan. Sampah plastik yang berupa kantong, botol, dan kemasan lain dicacah menjadi potongan kecil menggunakan alat pencacah plastik. Yang kedua yaitu peleburan. Plastik yang sudah dicacah dipanaskan hingga meleleh, yaitu dengan pengaturan suhu yang tepat agar tidak beracun. Yang ketiga pencetakan. Campuran plastik dituangkan ke dalam cetakan paving block, kemudian dipadatkan dan dibiarkan mengeras. Pengerasan. Paving block dimasukkan ke dalam air agar lepas dari cetakan, kemudian dibiarkan mengering dalam kondisi yang baik agar kuat dan tahan lama. Paving block hasil produksi ini diuji kekuatan dan kualitasnya sebelum digunakan sebagai material lantai di area sekolah. Pengolahan sampah sayuran menjadi pupuk organik. Yang pertama yaitu pengumpulan. Sampah sayuran dari lingkungan sekolah dan asrama dikumpulkan dalam tempat khusus. Yang kedua yaitu pengomposan. Sampah sayuran dimasukkan ke dalam pipa berpori dengan pengaturan suhu, kelembaban, dan aerasi yang baik. Proses fermentasi ini dilakukan dengan bantuan mikroorganisme pengurai atau EM4 yang mempercepat proses pengomposan. Yang ketiga yaitu pengadukan dan pemantauan. Kompos secara berkala diaduk dan dipantau agar proses dekomposisi berjalan optimal. Yang keempat, pengemasan. Setelah proses pengomposan selesai, biasanya 3-4 minggu, pupuk organik yang dihasilkan siap digunakan untuk menyuburkan tanah kebun sekolah. Refleksi. Kegiatan daur ulang sampah ini memberikan banyak pelajaran berharga, yaitu seluruh proses di atas tidak lepas dari peran serta aktif siswa melalui kegiatan P5 dan program lingkungan hidup sekolah. Siswa menjadi lebih peduli terhadap lingkungan, memahami konsep daur ulang dan keberlanjutan, serta mampu berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah nyata di sekitar mereka. Pengelolaan sampah yang sistematis dapat mengurangi volume sampah yang dibuang sembarangan di sekolah, kini menjadi lebih bersih dan hijau, serta mampu mengurangi volume sampah yang dibuang keluar sekolah. Guru pun menyadari bahwa dengan pendekatan STEM, pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna, dan siswa belajar langsung dari pengalaman dan menghasilkan produk nyata. Kegiatan ini juga menumbuhkan rasa bangga dan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan sekolah. Halo, perkenalkan nama saya Ruth Claudia Siombing. Saya adalah siswa dari Angkatan 12 SMA Negeri 2 Lintong Nihuta. Ke sekolah kami itu sudah melaksanakan program P5, di mana kami itu mengelola sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah kami, di mana sampah plastik menjadi paving block, kertas menjadi briket, dan sampah olahan dapur menjadi pupuk. Hasilnya itu, kami menjadi lebih bernalar kritis, lebih kreatif, dan dapat meningkatkan nilai kerjasama dalam diri kami. Akibatnya, sekolah kami menjadi lebih bersih, lebih hijau, dan lebih nyaman lagi untuk ditinggali. Itulah hasil dari refleksi dari program yang kami lakukan. Sekian dan terima kasih.